Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Denok Sundari Setiawati, Faridas Setiawati Kuswatun Hasanah, Husna Dwi Utama, Naswa Ayu Yulita, dan juga Arum Yunita. Di sini kami akan mempresentasikan tentang akad Qardul Hasan di perbankan syariah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari Hasan itu sendiri. Qardun Hasan adalah pembiayaan atau pinjaman yang diberikan tanpa dikenakan biaya tambahan atau bunga, di mana peminjaman hanya wajib mengembalikan sebesar pokok utangnya. Pembagian ini sesuai dengan ketentuan syariah karena tidak mengandung riba. Lalu dasar hukum Qardun Hasan, yang pertama ada Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 11, menyeru untuk meminjamkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pinjaman yang baik, yang akan dilipat gandakan balasannya dan memperoleh pahala yang banyak. Ini diartikan sebagai membelanjakan atau mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Hadis riwayat Ibnu Mas'ud, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa seorang Muslim yang meminjamkan Muslim lainnya dua kali, salah satunya senilai sedekah. Hadis lain dari Ibnu Mas'ud, orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat nanti. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selama ia menolong saudaranya. Ijma atau kesepakatan ulama. Para ulama sepakat bahwa peminjaman jenis Qardun Hasan diperbolehkan. Kesepakatan ini didasari oleh sifat manusia yang saling membutuhkan pertolongan dan juga bantuan. Meminjam telah menjadi bagian dari kehidupan dan Islam sangat memperhatikan kebutuhan umatnya. Lalu, karakteristik dari Qardun Hasan, yang pertama, tanpa imbalan bunga atau riba. Yang kedua, jumlah sosial dan juga kemanusiaan. Yang ketiga, sumber dana. Dan yang keempat, pengembalian pokok pinjaman, fleksibilitas pelunasan, dapat meminta jaminan, lalu sumbangan sukarela. Untuk rukun dari Qardun Hasan, yang pertama ada mukrid, pihak yang memberi pinjaman, lalu muktarid, pihak yang menerima pinjaman, muk maut alaih, uang atau barang yang dipinjamkan, lalu siwot, ijab dan juga qabul atau perkataan atau kesepakatan. Lalu syarat dari Qardun Hasan, yang pertama kerelaan kedua belah pihak. Dana digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan juga halal, dan yang terakhir dia anjurkan untuk membuat kontrak tertulis dengan saksi untuk memperkuat dan juga menguatkan bukti dari syarat itu sendiri. Next. Oke, selanjutnya kita masuk ke mekanisme penerapan Qardul Hasan di perbankan syariah. Jadi, untuk penerapan Qardul Hasan sendiri itu dilakukan oleh beberapa metode mekanisme. Yang pertama itu pengumpulan dana, di mana modal dari Qardul Hasan sendiri itu diambil dari dana sosial yang berasal dari masyarakat, lembaga, atau dari program CSR. Nah, setelah itu, setelah dilakukan pengumpulan dana, dilanjutkan penyaluran dana. Nah, penyaluran dana itu eh, diaktualisasikan dalam bentuk pembiayaan kodulasan oleh Bank Syariah, di mana nasabah itu bisa hadir ke Bank Syariah untuk mengajukan pembiayaan kodulasan, kemudian akan dilakukan survei oleh pihak Bank Syariah. Setelah itu, ketika sudah memenuhi syarat, akan di-ACC dan dilakukan pencarian dana. Nah, kemudian untuk proses pengembalian dana, itu di mana nasabah itu diwajibkan untuk membayar dana pinjaman sesuai yang dipinjamkan, baik itu mau secara angsur atau berjangka waktu. Nah, bank syariah itu dapat mengenakan biaya administrasi secara real, namun tidak boleh mengambil keuntungan atau bunga, dan juga nasabah itu bisa memberikan tambahan secara sukarela. Tapi di sini tuh tidak ada perjanjian di awal akad dan tidak menjadi syarat dari akad sendiri. Nah, di praktik kedulasan sendiri itu, Bank Syariah juga bisa meminta jaminan di mana ketika hal itu tuh dipandang karena agar bisa mengurangi risiko gagal bayar dan hal itu sesuai dengan fatwa DSN MUI. Next.
Baik, untuk selanjutnya ada perbedaan utama antara akad qardul hasan di perbankan syariah dengan akad pinjaman di perbankan konvensional. Akad qardul hasan merupakan pinjaman yang diberikan tanpa bunga atau tambahan keuntungan dengan niat tolong-menolong dan membantu pihak yang membutuhkan secara sosial. Dalam akad ini, peminjam hanya wajib mengembalikan jumlah pokok pinjaman sesuai dengan kesepakatan tanpa dikenakan bunga maupun denda keterlambatan. Hal ini sesuai dengan prinsip syariah yang menghindari riba dan ketidakpastian atau boror, sehingga transaksi menjadi lebih adil dan tidak memberatkan peminjam. Sebaliknya, untuk yang akad pinjam di perbankan konvensional itu didasarkan pada prinsip komersial, di mana bank memberikan dana dengan syarat pengembalian pokok beserta bunga sebagai imbalan atas penggunaan dana tersebut. Selain bunga, seringkali terdapat denda keterlambatan yang dapat menambah beban peminjam. Tujuan utamanya itu, peminjam konvensional adalah memperoleh keuntungan bagi pemberi pinjaman, sehingga aspek sosial dan keadilan finansial tidak menjadi fokus utama. Dengan demikian, akad qardul hasan lebih menekankan pada aspek sosial dan keadilan, menjadikan pinjaman ini sebagai solusi keuangan yang ringan dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sedangkan akad pinjam konvensional lebih bersifat bisnis dan orientas keuntungan melalui bunga dan denda yang dapat memberatkan peminjam dalam waktu jangka yang lebih panjang. Next. Selanjutnya ada satu case terkait penerapan akad qardul hasan yang ada di BRI Syariah Kota Batu. Nah, awalnya itu nasabah atau yang memiliki UMKM itu mengajukan pembiayaan kepada bank. Kemudian bank menawarkan pembiayaan terkait akad qardul hasan. Nah, apabila dari pihak nasabah itu menyetujui, maka pihak bank dan nasabah itu melakukan perjanjian akad qardul hasan. Nah, dari perjanjian itu nanti akan ada klausul terkait pengembalian modal itu apakah dilakukan secara tunai atau dilakukan secara angsuran begitu. Nah, setelah eh, nasabah melakukan usaha melalui modal dari bank tersebut, maka pihak bank juga melakukan motivasi terhadap nasabah, tapi juga melakukan pengawasan terhadap pengembangan UMKM tersebut. Nah, ketika UMKM-nya itu mengalami keuntungan, maka keuntungan atau laba itu maka dimiliki oleh nasabah secara penuh. Jadi pihak bank tidak mendapatkan sepeser pun laba yang dihasilkan dari UMKM tersebut. Nah, kemudian kalau misal dari pihak nasabah itu melakukan mm, terjadi macet pembiayaan atau macet dalam pengembalian modal, maka pihak bank akan mengajukan reschedule atau perpanjangan terkait jatuh tempo pengembalian modal. Next. Nah, untuk yang terakhir adalah kesimpulan. Akad qardul hasan adalah pilar penting dalam perbankan syariah yang menekankan aspek sosial dan kemanusiaan yang berlandaskan pada Al-Quran dan Al-Hadis. Akad ini merupakan pinjaman kebaikan tanpa imbalan atau bunga riba, di mana peminjam hanya berkewajiban mengembalikan pokok pinjaman. Karakteristik utamanya adalah fokus pada tolong-menolong, pemberdayaan ekonomi, dan tidak berorientasi keuntungan bagi bank. Nah, ketika melihat akad qardul hasan ini tidak ada bunga atau riba, bagaimana bank itu akan memperoleh keuntungan? Nah, dari akad qardul hasan, perbankan itu akan memiliki atau mengambil keuntungan dari biaya administrasi dari setiap pokok pinjamannya itu. Jadi, nasabah itu hanya mengembalikan pokok dan biaya administrasi sebagai keuntungan bagi bank tersebut. Nah, berbeda signifikan dengan pinjaman konvensional yang bertujuan mencari profit melalui bunga. Qardul hasan menyalurkan dana dari sumber-sumber sosial seperti Jisfaf. Mekanismenya melibatkan pengajuan, verifikasi, akad, pencairan, dan pengembalian dengan bank hanya membebankan biaya administrasi yang wajar sesuai biaya real. Studi kasus menunjukkan bahwa Kod Hasan efektif dalam menjangkau segmen masyarakat ultramikro yang tidak terlayani oleh perbankan komersional, yang memberikan solusi pembiayaan yang etis serta membangun citra positif dan kepercayaan bagi bank syariah. Secara keseluruhan, Qardul Hasan adalah bukti komitmen bank perbankan syariah terhadap prinsip keadilan sosial dan kebermanfaatan bagi umat. Jadi,
adanya akad Qardul Hasan ini menjadikan solusi bagi seorang nasabah atau pelaku usaha UMKM yang ibarat itu ultramikro atau rendah, itu bisa mengajukan pembiayaan terhadap bank dengan menggunakan akad Qardul Hasan, yaitu nasabah hanya mengembalikan pokoknya saja tanpa ada biaya tambahan seperti bunga. Nah, itu akan menjadi solusi bagaimana nanti itu nasabah bila mana kekurangan dana, mereka tidak akan terbebani dengan peminjaman atau pembiayaan dari bank tersebut. Nah, mungkin itu saja penjelasan mengenai Qardul Hasan yang dijelaskan oleh kelompok 6. Ada salahnya atau kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.